Salam, selamat pagi. Hari ini, Minggu 10 Mei tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Lukas pasal 11 ayat 1-13. Yang kedua 1, Timotius pasal 2 ayat 1-6a. Yang ketiga Keluaran pasal 32 ayat 7-14. Dan yang keempat, Mazmur ke-95. Ayat Nats terdapat pada Daniel 3 ayat 17 dan 18 berbunyi, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan yang kedua, Wahyu 3 ayat 7 dan 8 berbunyi, inilah firman dari yang kudus, yang benar, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Renungan berjudul, Ketaatan Tanpa Syarat. Bayangkan sebuah pensil di tangan seorang seniman. Pensil itu tidak tahu apakah ia akan digunakan untuk menggambar sketsa yang indah atau sekadar menulis catatan belanja. Namun, pensil itu tetap taat membiarkan dirinya diraut hingga tajam dalam kurung proses yang menyakitkan dan digerakkan kemanapun sang seniman mau. Ketaatan sejati adalah saat kita bersedia diraut oleh keadaan sulit dan tetap berkata, terserah bagaimana sang pelukis menggerakkan hidupku. Baik hasilnya sesuai keinginanku atau tidak, aku percaya semuanya baik. Melalui pembacaan firman hari ini, kita belajar bahwa ketaatan yang sejati justru diuji saat di tengah perapian yang menyala, dalam kurung kondisi kritis dan penuh keterbatasan. Dalam bacaan kitab Daniel, kisah Sadrah, Mesah dan Abednego memberikan standar ketaatan yang sangat tinggi. Mereka tahu Allah sanggup melepaskan mereka dari hukuman mati yang akan mereka terima. Tetapi mereka juga siap jika Allah memilih untuk tidak melakukannya. Menuruti firman berarti mempercayakan hasil akhirnya kepada tangan Tuhan. Pertanyaan bagi diri kita saat ini, apakah kita tetap akan jujur jika kejujuran itu membuat kita kehilangan proyek? Apakah kita tetap setia saat doa kita belum terjawab? Sejalan dengan itu, jemaat di Philadelphia bukanlah jemaat yang besar atau berpengaruh. Mereka memiliki kekuatan yang sedikit, namun Tuhan tidak melihat ukuran kekuatan mereka, melainkan kesetiaan mereka dalam memegang firman. Begitu juga ketika kita memilih untuk menuruti firman-Nya, bahkan ketika dunia menekan kita, Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Pintu kesempatan, pintu pemulihan, dan pintu berkat akan terbuka bagi mereka yang memprioritaskan perintah Tuhan di atas kenyamanan pribadi. Pada akhirnya, ketaatan bukanlah tentang memahami seluruh rencana sang seniman, melainkan tentang kepercayaan penuh pada tangan yang memegang pensil hidup kita. Meski saat ini kita merasa sedang diraut oleh kesulitan atau merasa kecil dengan kekuatan yang terbatas, ingatlah bahwa goresan tangan Tuhan tidak pernah salah. Biarlah hidup kita tetap jujur dan setia, sebab di balik setiap ketaatan yang sulit, ada pintu-pintu berkat ilahi yang sedang Dia persiapkan untuk terbuka tepat pada waktunya. Jadilah taat, bukan karena keadaan baik, tapi karena Tuhan kita sungguh teramat baik. Doa, Tuhan tuntun dan berkati kami saat kami belajar untuk taat dalam naungan tangan kasih-Mu. Amin. Ditulis oleh Pendeta Kadek Bagus, Wisesa Uryana. Salam bumi, bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.